Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madum-madum anak katanya terlahir ada fitrah suci. Kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan Yahudi, adapun yang menjadikan Nasrani. Memang kalau tak didik anak tanya, tajuk pada tempat yang ke segala sesuatu tak bimbing, tetapi mantang si di kenakalan. Bukan na pengaruh yang lain, bahwa le kejadian-kejadian anak kitanya kadang-kadang kalau tak didik dan tak sesuai dengan syariat secara zahiriah, tapi ternyata juga mantangna kekurangan-kekurangan nyupu penyebabnya. Sebenarnya harus satu pulih katanya entna pendidikan dan ajaran pengajaran terhadap anak katanya. Contoh yang lebih berah menoleh bahwa umur 7 tahun kawajib dia katanya. Semenjak lahir pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yuwa kepada anak katanya yubi kebaikan-kebaikan. Niwazan setelah lahir, ya kan, belah hunun dan belah wiyan yuqamah, kemudian tasammu bi asma'il anbiya, berikanlah nama kepada mereka nama-nama yang baik, nama-nama para nabi, nama-nama yang dianjurkan oleh agama, yang wadatahi mempunyai arti yang baik sebagai tafaul kebaikan. Sebagaimana nama diberikan kepada Muhammad dengan Muhammad dikarenakan untuk menjadikan orang-orang yang terpuji. Itu adalah hal yang harus kita lakukan sewaktu anak kita baru-baru lahir. Dikala mereka beranjak umur 7 tahun, maka yang diwajibkan kepada orang tua adalah untuk menyuruh mereka bersembahyang. Nyan yang pun. Bahkan para ulama-ulama terdahulu doa alam tabi. Rabbi ja'alni muqima shalah wa zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, menjadikanlah lun orang-orang yang tetap melakukan sembahyang dan zuriat-zuriat lun. Di dalam setiap sujud mereka berdoa kepada Allah. Akhirnya anak mereka menjadi orang ulama, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi tiap orang tiap malam 5 goyan wajib dia katanya pugo bawa dia sembuh untuk melakukan sembahyang, untuk membiasakan anak-anak katanya. Bahkan para ulama-ulama terdahulu kan sekedar watai 5 watai yang pugo tengah-tengah malam pugo untuk main-main, supaya mengatur biasa mereka dengan bangun di tengah malam untuk melakukan ibadah. Tapi karena mataubun kenapa ibadah hari bodoh yang tengah malam untuk main-main dia mengatur biasa, nyamban kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Umur 10 tahun hanai sembayang, 3 hanai sembayang giyu support giyu poh katanya, poh yang baik melukai, yang poh yang menjadi pengajaran. Dan umur sampai umur 40 tahun kata yu lagian, umur 15 tahun nyan kaglah katanya, nya gata kalih tugas daripada kamu selaku urunsi, maka 15 tahunnya kalung pulang ke neraka. Nyan biasa nyan nata lakukan antinggali sembahyang kepada anak-anak katanya. Apabila memang ada juga katanya lakukan segala kegiatan-kegiatan tersebut, kadang-kadang nafid anak katanya nya putra penyebabnya. Kemungkinan sih daripada makanan, karena makanan juga terpengaruh kepada jiwa seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, neraka jahanam lebih layak kepadanya. Karena kadang-kadang anak kita nyonyo tapi makanan-makanan yang haram yang kita nyonyo kadang-kadang hanat sadar, akhirnya terbentuklah daging-daging mereka dengan makanan yang haram.
sehingga waktu kita arahkan katanya kepada kebaikan, dia tetap akan berjalan kepada keburukan, karena daging itu adalah yang dia minta neraka jahanam. Ini salah satu penyebab. Maka jangan heran, baik heran katanya. Lihatlah kadang-kadang orang di kampung yang hanya makan sehari, mencari sehari untuk makan satu hari, tapi akhirnya anaknya menjadi ulama, anaknya menjadi tokoh, anaknya menjadi orang-orang hebat. Tapi lihatlah orang-orang yang kaya dengan harta dan sebagainya, yang kadang-kadang kekayaan melimpah, pejabat-pejabat dan sebagainya, akhirnya anaknya menjadi narkoba, anaknya menjadi orang-orang yang durhaka, anaknya tidak sembahyang dan semuanya. Bisa jadi bahwa makanan yang katanya berikan kepada anak katanya adalah gara-gara daripada yang haram. Inilah yang sangat berhati-hati tanya kewajiban daripada orang tua. Berikanlah kepada mereka walaupun sedikit. Karena masalah miskin, karena agama tidak melihat kemiskinan, tapi agama melihat adalah kebaikan. Jadi gara-gara bersihnya ke, gara-gara halalnya ke, ia akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Tapi haram, makanan yang haram akan melahirkan keburukan-keburukan. Yang mungkin tak agak terjawab sedikit dengan pertanyaan yang nomor 2. Apabila new kalau kita lakukan, tapi tetap sih berbagai macam kita lakukan kebaikan, harta yang halal tamita baca anak dia tak lagi biasa, itu juga tidak masalah. Itu merupakan cobaan Allah. Kadang-kadang katanya jangan kita merasa takabur dengan apa yang kita miliki, sehingga orang memuji-muji katanya. Yang hanya cobaan sementara bagi katanya. Kadang-kadang makanan yang tamita halu yang hebat tamita, kemudian tak bimbing juga baik, tapi bisa jadi sih anak katanya mantang dalam kondisi putra pun nakal, dalam keadaan hanya beribadah kepada Allah, yang bisa jadi adalah sebagai cobaan bagi katanya untuk melatih kesabaran katanya. Mengerti pun kira-kira? Alhamdulillah. Jadi itulah penyebab-penyebab yang memang penyebab kerusakan daripada lingkungan. Itu tugas daripada katanya uronyo. Ya, apa yang bila itu juga terjadi, baik berputus asa. Apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW yang sudah pasti terjadi. Cuman kadang-kadang itu sebagai cobaan bagi katanya, tapi segalanya telah kita lakukan, satu saat dia akan berubah. Tidak sedikit manusia yang jahat, tapi akhir daripada kehidupan dia menjadi orang-orang baik. Tidak sedikit manusia yang cukup dikala remaja nakal, tapi dikala meranjak masa-masa dewasa, dia akan menjadi orang-orang taat kepada Allah. Dia hanya semualah kebaikan itu hanya semua daripada Allah. Kenapa hari ini kadang-kadang yang terjadi dan sebagainya itu, lihatlah kepada makanan kadang-kadang. Makanan yang kita bawa kepada mereka. Kenapa mereka kadang-kadang bukan sekedar anak uronyo durhaka kepada Allah, tapi durhaka kepada orang tua. Gara-gara katanya kurang membimbing mereka, akhirnya mereka juga tidak mau mendidik katanya di dunia kan. Mantang idunya ino kaime babat dijumpo tu. Padahal tira katanya urinci kita jaga anak mula 10 roh. Tapi 10 roh anak naik jaga katanya siro. Kayak me babat dijumpo, mandung sibuk Itu kenapa? Jangan salahkan mereka. Kadang-kadang salah katanya. Kita telah membawa bahan-bahan yang haram untuk terdidik anak-anak itu. Mungkin ini salah satu penyebab. Salah satu penyebab. Maka betul-betullah semampu mungkin katanya untuk mencari harta yang halal, untuk mencari makanan-makanan yang halal yang akan kita berikan kepada keluarga kita.